Shi Hao memang telah ditangkap dan dijadikan tahanan di kota Blackwater. Tetapi musuh-musuhnya sama sekali belum puas. Mereka sengaja menggantungnya di gerbang kota agar seluruh klan yang menyimpan dendam bisa melampiaskan amarah. Tujuannya bukan hanya mempermalukan Shi Hao, tetapi juga menguji apakah masih ada seseorang yang diam-diam melindunginya. Kabar itu langsung menyebar ke berbagai penjuru wilayah asing. Para pembudidaya dari banyak klan berbondong-bondong datang hanya untuk melihat sosok yang selama ini membuat mereka ketakutan. Keluarga para korban yang pernah dibunuh Shi Hao memenuhi gerbang kota dengan tatapan penuh kebencian. Hinaan, caci maki, hingga lemparan berbagai benda terus menghujani tubuhnya. Bahkan para penjaga yang mengawasinya sengaja membiarkan penghinaan itu terjadi selama nyawanya tidak terancam. Shi Hao juga beberapa kali dipukul menggunakan artefak kuat hingga batuk darah. Namun, di tengah semua siksaan itu, ekspresinya tetap tenang. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau penyesalan yang terlihat di wajahnya. Sikap itu justru membuat kemarahan orang-orang semakin memuncak. Melihat keadaan tersebut, Shi Hao mulai menjalankan rencananya. Ia sengaja memprovokasi seluruh kerumunan dengan menunjukkan bahwa mereka hanyalah para pengecut yang baru berani bertindak ketika dirinya sedang dibelenggu. Menurutnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadapi dirinya dalam pertarungan yang adil. Provokasi itu berhasil. Amarah seluruh klan langsung meledak. Shi Hao bahkan menantang semua jenius dari klan raja dan klan kaisar untuk datang sekaligus. Baginya, siapapun yang datang hanya akan bernasib sama. Jika satu orang datang, ia akan membunuhnya. Jika dua orang datang, ia akan membunuh keduanya. Bahkan jika seluruh jenius dari berbagai klan maju bersama, ia tetap siap menghadapi mereka tanpa gentar. Ucapan tersebut menyebar ke seluruh wilayah asing dalam waktu singkat. Banyak pembudidaya muda merasa harga diri mereka diinjak-injak. Para ahli senior pun mulai terusik karena seorang tahanan berani meremehkan seluruh generasi muda mereka. Kota Blackwater akhirnya dipenuhi orang-orang yang ingin membuktikan bahwa Shi Hao tidak pantas menyandang gelar jenius terkuat. Tekanan dari berbagai klan semakin besar, hingga para penjaga penjara tidak memiliki pilihan selain mengabulkan permintaan mereka. Shi Hao akhirnya dibawa keluar untuk menghadapi para penantangnya satu persatu. Namun hasilnya justru di luar dugaan semua orang. Lawan pertama yang maju langsung dibunuh hanya dalam satu serangan. Tidak lama kemudian, Taois Naga Kuning, seorang ahli generasi tua yang telah terkenal sejak lama, ikut turun tangan. Meski memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa dan sempat memberikan perlawanan sengit, ia tetap tidak mampu menghentikan Shi Hao. Tubuhnya dihancurkan dalam pertarungan, sementara roh primordialnya hanya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Setelah itu, semakin banyak penantang bermunculan, namun tidak ada satupun yang mampu membalikkan keadaan. Shi Hao terus mengalahkan lawan-lawannya tanpa menunjukkan rasa gentar. Bahkan 18 raja dari berbagai klan berhasil ia tumbangkan, disusul beberapa pemimpin muda yang tewas di tangannya. Pemandangan itu membuat seluruh wilayah asing terdiam. Mereka awalnya ingin mempermalukan Shi Hao di depan umum, tetapi justru memberinya kesempatan untuk kembali menunjukkan kekuatannya. Seorang tahanan yang seharusnya menunggu ajal malah berhasil mengalahkan begitu banyak ahli dari berbagai klan. Hari itu, nama Shi Hao kembali mengguncang seluruh wilayah asing. Meski berada dalam belenggu dan dikelilingi musuh dari segala arah, ia tetap berdiri sebagai sosok yang tak terkalahkan di tingkat kultivasinya, seolah-olah sedang menantang seluruh dunia seorang diri. Setelah mengalahkan banyak ahli dari klan raja, Shi Hao kembali dijebloskan ke penjara Blackwater. Sebagai hukuman, tubuhnya terus direndam dalam cairan hitam yang mengikis daging dan tulangnya sedikit demi sedikit. Belenggu yang mengikat tubuhnya juga membuat kekuatan sucinya sulit digunakan. Meski harus menanggung penderitaan yang luar biasa, Shi Hao tetap duduk tenang. Ia tidak mengeluh ataupun menunjukkan rasa putus asa, karena baginya siksaan itu justru menjadi cara untuk menempa tubuhnya agar semakin kuat. Sementara itu, kemenangan Shi Hao sebelumnya membuat seluruh wilayah asing kembali gempar. Para kepala penjara awalnya ingin mempermalukan Huang di depan semua orang, tetapi hasilnya justru berbanding terbalik.
Nama Shihao semakin disegani, sedangkan para klan raja kehilangan harga diri karena gagal mengalahkan seorang tahanan. Tak lama kemudian, kota Blackwater dipenuhi pembudidaya dari berbagai klan yang datang dari segala penjuru. Mereka semua ingin melihat Shihao dikalahkan, bahkan banyak yang berharap bisa menghabisi nyawanya. Karena tekanan yang semakin besar, para kepala penjara akhirnya membawa Shihao keluar dari penjara dan mengaraknya menuju arena pertarungan terbesar di kota. Meski tubuhnya penuh luka dan kakinya masih berlumuran darah, Shihao tetap melangkah dengan tatapan tenang. Di hadapan ratusan ribu penonton, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sikapnya yang tetap percaya diri justru membuat kemarahan para pembudidaya semakin memuncak. Tak lama kemudian, seorang ahli dari klan Mantis Lipan memasuki arena untuk menantangnya. Lawan ini merupakan pembudidaya alam rilis diri yang telah lama terkenal dan memiliki kekuatan jauh di atas para penantang sebelumnya. Saat pertarungan dimulai, para kepala penjara diam-diam menjalankan rencana licik mereka. Mereka mengganggu kondisi tubuh Shihao, sehingga luka-lukanya kembali terbuka dan kekuatannya menjadi tidak stabil. Mereka berharap Shihao kalah di depan semua orang dan kehilangan nama besarnya. Namun, Shihao menolak menyerah. Dengan tekad yang luar biasa, ia memusatkan seluruh kekuatan yang masih tersisa ke dalam satu pukulan. Tinju kanannya berubah menjadi emas, diselimuti hukum Dao yang sangat kuat, lalu menghantam lawannya dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam satu serangan, lengan ahli klan Mantis Lipan hancur seketika sebelum tinju Shihao menembus dadanya. Tubuh lawannya langsung meledak berkeping-keping di depan seluruh penonton. Arena mendadak sunyi. Tidak seorang pun menyangka Shihao yang baru keluar dari penjara Blackwater, bahkan menjadi korban kecurangan para kepala penjara, masih mampu membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan. Kemenangan itu kembali mempermalukan seluruh klan raja dan membuat para kepala penjara sadar bahwa rencana mereka telah gagal sekali lagi. Kini, harapan mereka hanya tertuju pada para jenius dari klan Kaisar yang dikabarkan sedang menuju kota Blackwater untuk menghadapi Shihao. Meski berhasil mengalahkan ahli klan Mantis Lipan, ekspresi para kepala penjara justru berubah muram. Mereka tidak menyangka semua rencana licik yang telah disiapkan tetap gagal menghentikan Shihao. Sebagian besar penonton sama sekali tidak mengetahui adanya campur tangan para kepala penjara. Di mata mereka, Shihao benar-benar kembali mengalahkan lawannya dengan kekuatan sendiri. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Tubuh Shihao dipenuhi retakan dari ujung kepala hingga kaki. Darah terus mengalir dari luka-lukanya. Bahkan fondasi kultivasinya kembali mengalami kerusakan. Meski begitu, ia masih sanggup menatap para kepala penjara dengan penuh penghinaan. Ia ingin membongkar kecurangan mereka, tetapi kekuatan misterius langsung membungkamnya, sehingga kebenaran tidak pernah sampai ke telinga semua orang. Para kepala penjara semakin cemas. Mereka tahu para jenius klan Kaisar telah tiba di kota Blackwater. Jika Shihao terus menang, harga diri seluruh wilayah asing akan semakin hancur. Karena itu, mereka diam-diam berjanji tidak akan ikut campur lagi, asalkan Shihao tidak membongkar apa yang telah mereka lakukan. Tak lama kemudian, penantang berikutnya memasuki arena. Ia adalah Kambing Emas, pewaris garis keturunan pedang surgawi, yang telah lama terkenal sebagai salah satu ahli terkuat dari klan raja. Begitu pertarungan dimulai, cahaya pedang memenuhi langit. Kambing Emas mengeluarkan teknik pamungkasnya, sementara Shihao membalas dengan teknik Kaisar Petir. Petir dan cahaya pedang saling bertabrakan hingga mengguncang seluruh arena. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Kambing Emas melepaskan dua pedang surgawi yang tersembunyi di dalam tanduk emasnya. Kedua pedang itu membawa kekuatan waktu yang sangat mengerikan. Namun, Shihao langsung membalas dengan teknik berharga reinkarnasi. Kekuatan waktu dari kedua teknik itu saling berbenturan, menciptakan pemandangan yang membuat seluruh penonton terpukau. Pada akhirnya, kekuatan reinkarnasi Shihao lebih unggul. Tubuh Kambing Emas menua dengan sangat cepat. Vitalitasnya terus terkuras hingga hampir kehilangan seluruh umurnya dalam sekejap. Saat berada di ambang kekalahan, tanduk emas Kambing Emas tiba-tiba meledak dan berubah menjadi formasi pembunuh yang jauh melampaui kekuatannya sendiri. Shihao langsung menyadari bahwa itu bukanlah kemampuan lawannya.
melainkan campur tangan para kepala penjara yang kembali bermain curang. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Tubuh kambing emas hancur berkeping-keping, sementara tubuh Shi Hao juga dipenuhi luka mengerikan hingga nyaris runtuh. Beruntung, fisiknya yang luar biasa kuat berhasil menahan serangan itu. Dengan bantuan energi abadi, luka-lukanya perlahan mulai pulih. Melihat Shi Hao masih mampu bertahan hidup, seluruh arena kembali dibuat tercengang. Tepat pada saat itu, seorang pemuda bersayap emas bernama He Ziming muncul dan meminta hak untuk bertarung secara adil melawan Shi Hao. Bersamaan dengan itu, 4 jenius dari klan Kaisar akhirnya tiba di arena. Kehadiran mereka langsung mengubah suasana, karena semua orang tahu pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di antara keempat jenius itu, Shi Hao melihat seorang wanita yang wajahnya terasa sangat familiar. Setelah memperhatikannya beberapa saat, ia akhirnya teringat sebuah nama yang tidak pernah ia lupakan, yaitu Mo Xian. Mo Xian tidak datang dengan permusuhan. Ia lebih dulu menanyakan kabar adiknya. Shi Hao pun menjelaskan bahwa Mo Dao baik-baik saja dan telah banyak berubah setelah mengetahui berbagai kebenaran di Imperial Pass. Percakapan singkat itu membuat banyak orang kebingungan. Mereka tidak menyangka seorang yang dianggap setara dengan klan Kaisar ternyata mengenal Shi Hao. Bakat Mo Xian memang luar biasa. Meski berasal dari ras manusia, ia diakui oleh klan Kaisar dan dibawa ke tanah leluhur mereka untuk berkultivasi bersama para jenius terkuat. Hal itu saja sudah membuktikan bahwa kemampuannya jauh melampaui orang biasa. Saat semua orang mengira Mo Xian akan turun tangan, ia justru memilih mundur. Ia tidak ingin bertarung dengan Shi Hao karena tidak ingin melibatkan adiknya dalam konflik ini. Keputusan itu membuat banyak orang kecewa. Di sisi lain, Wu Kun juga menolak bertarung. Ia mengaku sedang menyempurnakan sebuah teknik baru, sehingga belum ingin mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan mundurnya dua orang tersebut, perhatian seluruh arena langsung tertuju pada satu sosok lain dari klan Kaisar, yaitu Yu Yu. Dengan penuh percaya diri, Yu Yu melangkah memasuki arena. Ia menyebut Shi Hao hanyalah batu asah yang cocok untuk menguji kekuatannya. Sikapnya yang santai menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menganggap Shi Hao sebagai ancaman. Namun, suasana berubah ketika Yu Yu mulai menghina para pendahulu dari 9 surga 10 bumi. Mendengar itu, tatapan Shi Hao langsung berubah dingin. Amarahnya mulai bangkit, karena penghinaan itu telah menyentuh harga diri para leluhurnya. Tanpa menunggu lebih lama, Yu Yu langsung menyerang. Tubuhnya diselimuti energi kacau, sementara setiap langkahnya seolah mengguncang langit dan bumi. Bahkan tanpa menggunakan teknik khusus, aura yang dipancarkannya sudah membuat banyak ahli dari klan raja merasa tertekan. Menghadapi lawan sekuat itu, Shi Hao sama sekali tidak mundur. Ia mengepalkan tinjunya dan langsung menyambut serangan Yu Yu, menandai dimulainya pertarungan pertama antara dirinya dan seorang jenius sejati dari klan Kaisar. Pertarungan antara Shi Hao dan Yu Yu langsung mengguncang langit dan bumi. Setiap bentrokan tinju mereka memunculkan hukum Dao yang saling bertabrakan, seolah-olah dunia sedang diciptakan kembali. Meski begitu, Shi Hao jelas berada dalam kondisi yang jauh dari sempurna. Luka-luka akibat siksaan dan kecurangan para kepala penjara terus terbuka, membuat tubuhnya semakin rapuh di tengah pertempuran. Sebaliknya, Yu Yu bertarung dengan penuh percaya diri. Ia bahkan menganggap Shi Hao hanyalah batu asah untuk menguji kekuatannya. Tak lama kemudian, Yu Yu mengeluarkan teknik andalannya, tinju penciptaan surga, yang langsung menyelimuti arena dengan kegelapan sebelum meledak menjadi cahaya yang menghancurkan. Shi Hao tetap tenang. Ia membalas menggunakan 8 bentuk Buddha soliter. Kedua teknik itu saling berbenturan dengan dahsyat hingga rantai hukum Dao memenuhi langit. Setelah ledakan mereda, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil unggul. Melihat Shi Hao masih mampu bertahan meski terluka parah, para kepala penjara mulai panik. Mereka sadar jika Yu Yu sampai kalah, maka nama klan Kaisar juga akan tercoreng. Karena itu, mereka segera meminta bantuan seorang makhluk tertinggi. Dalam sekejap, belenggu berwarna-warni muncul dan kembali menyegel Shi Hao di tengah pertarungan. Para kepala penjara berdalih bahwa penyegelan itu dilakukan demi melindungi Shi Hao agar tidak terbunuh.
Namun, Shihao langsung membongkar alasan tersebut. Menurutnya, makhluk tertinggi justru turun tangan karena melihat Yuyu berada dalam bahaya. Jika pertarungan dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin jenius klan kaisar itu akan kalah. Meski pertarungan telah dihentikan, Yuyu tetap melampiaskan kekesalannya. Ia menendang dada Shihao yang sudah tidak mampu menggunakan kekuatan sucinya. Beberapa pembudidaya langsung bersorak, menganggap Yuyu telah menang. Namun, mereka semua salah besar. Saat Yuyu mendekat untuk menghina lawannya, Shihao tiba-tiba bergerak. Walaupun kekuatan sucinya disegel, tubuh fisiknya masih sangat kuat. Dalam jarak sedekat itu, Shihao langsung mencengkeram Yuyu dan menguncinya dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Peristiwa itu terjadi begitu cepat hingga semua orang tercengang. Yuyu berusaha melepaskan diri dengan berbagai teknik, tetapi tetap tidak mampu lolos dalam sekejap. Ketika akhirnya berhasil terbebas, lehernya sudah dipenuhi darah dan hampir patah akibat cengkeraman Shihao. Pemandangan itu membuat seluruh arena kembali terdiam. Bahkan dalam keadaan dibelenggu dan disegel, Shihao masih hampir membuat seorang jenius klan kaisar menderita kekalahan yang memalukan.